Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwati iman fiddin rahimakumullah. Islam kita ini ternyata sudah terkotak-kotak sedemikian kecilnya. Kalau terkotak-kotak itu berarti masih terlalu besar. Terpecah. Udah terpecah, udah terbelah, terpecah, dan makin sangat kecil. Itu hal yang wajar, karena yang di atasnya memang memberikan potensi terpecah belahnya umat Islam. Padahal yang paling atas, katakanlah yang maha tinggi, itu mengajak manusia kananas ummatan wahidah. Yang maha kuasa itu justru menjadikan manusia hanya satu umat saja. Tidak seperti kita sekarang ini. Ada golongan A, golongan B, golongan C. Banyak sekali sampai sekecil-kecilnya. Kita ini sekarang sudah menjadi berfirqoh sangat kecil. Yang menjadi aneh, yang menjadi rancu, firqoh mengaku jamaah. Ada juga kelompok orang mengaku saya ini sebuah jamaah. Begitu ditelusur, ternyata firqoh juga. Ini ada sebuah kejadian. Kita maklumi bersama yang namanya sholat itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Itu kata Nabiullah Muhammad. Akan tetapi shollu kama ra'aitumuni usolli sekarang harus dimaklumkan, sholatlah sebagaimana imam melaksanakan sholat. Jadi sholat itu harus seperti imam. Sehingga jika imam kunut, makmum pun harus kunut juga. Kaifiyat doa itu bermacam-macam. Ada orang berdoa menundukkan muka. Ada juga orang berdoa menengadahkan kepala. Ada lagi orang berdoa mengangkat tangan. Dan ada lagi orang berdoa dengan tanpa mengangkat tangan. Ada lagi berdoa, kaifiyah doa yang lain itu pada saat khutbah. Doa pada saat khutbah itu dengan menunjukkan jari ke atas. Ini kaifiyah doa. Nah, kaitannya dengan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana imam sholat. Jadi jika imam kunut, maka makmumnya harus ikut kunut. Baik mengangkat tangan atau tidak, akan tetapi di dalam sholatnya itu sama dengan imam. Imam memanjangkan bacaan, makmum pun harus memanjangkan bacaan sholat. Terus ada lagi juga sebuah kejadian, imam tidak kunut. Imam tidak kunut, makmum ini kunut. Ada kejadian seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, di akhir sholat, dia melaksanakan sujud sahwi. Ingat ya, bahwa sujud sahwi itu sujudnya orang yang lupa. Lupa rukunnya sholat, dia tidak melakukan salah satu rukun sholat, kemudian di akhir sholat dia sujud sahwi. Itu fungsi sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena imam
terlupa atau kita lupa dengan salah satu rukun. Nah, ini imam sengaja tidak melakukan kunut. Nah, si makmum ini di akhir sholat sujud sahwi. Itu saja ini sebuah kekeliruan. Nah, ini sekitar kejadian bahwa sekarang itu masjid berlabel, dan kita sendiri memang hati kita, jiwa kita belum siap dengan mentalitas rahmatan lil alamin. Maka kalau kita ingin Islam itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, siapkan dulu mental kita. Kita siap mental nggak menjadi rahmatan lil alamin? Kita siap nggak masuk masjid tanpa ada keraguan? Maksudnya, dengan cara ibadah bagaimanapun di masjid itu, cara sholat bagaimanapun di masjid itu, kita siap, hati kita siap ikut. Apapun sholat yang dilakukan di masjid tersebut, mau lama, mau sebentar, kita ikut apa enggak? Kita bisa melampangkan dada kita enggak untuk menghormati apa yang ada di situ? Kalau kita memang menghendaki Islam ini rahmatan lil alamin, mentalitas kita itu berarti harus siap rahmatan lil alamin. Berarti harus siap kemana saja. Harus siap bergaul dengan siapa saja. Bersaudara dengan siapa saja. Karena Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal, saling menghormati, saling membantu dalam rangka mewujudkan apa yang Allah inginkan. Maka kita harus siap mentalitas untuk rahmatan lil alamin. Sebagai penutup kajian, mari kita bersama-sama dari golongan mana saja, mari kita siapkan mental kita supaya mental kita lebih rahmatan lil alamin sebagaimana yang Allah harapkan. Itu saja kajian saya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.